Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Ramanda, NIM 18101158. Di sini saya akan melakukan evaluasi keperawatan anak 2 tentang pemberian obat sitostatika. Di sini saya akan melakukan evaluasi berupa Q&A tentang pemberian obat sitostatika. Yang pertama, apa itu sitostatika? Jadi sitostatika adalah obat anti kanker. Karena obat ini sangat keras dan efek sampingnya juga berbahaya, pemberiannya harus sangat hati-hati dan memerlukan perlakuan dan kecermatan yang khusus. Istilah lainnya yaitu kemoterapi. Kemudian persiapan apa saja ketika akan melakukan pemberian obat sitostatika? Yang pertama, persiapan pasien berupa informed consent. Kemudian persiapan rekam medik berupa alergi obat, ketepatan pasien yaitu ada nama, usia, dan jenis kelamin. Kemudian cek vital sign. Kemudian persiapan lingkungan. Di sini juga ada persiapan administrasi berupa prosedur pemberian dan juga laboratorium. Selanjutnya ada persiapan obat dan alat. Yang pertama, obat disiapkan di ruangan tersendiri, kemudian meja dialasi dengan bahan kedap air dan dilapisi kertas penghisap air. Kemudian obat yang digunakan juga dipersiapkan. Tidak lupa juga obatan-obatan emergensi seperti oksigen, epinefrin, aminofilin, dan lain-lain. Kemudian mempersiapkan intravena kateter yang cocok, spuit dengan cairan yang digunakan, ada alat pelindung berupa sarung tangan, skot, kacamata, masker, dan baju khusus. Kemudian ada persiapan perawat. Yang pertama, perawat sudah mengetahui prosedur dan telah tersertifikasi. Kemudian harus bergantian, tidak boleh terus-menerus. Kemudian prosedur pelaksanaannya, yang pertama cuci tangan dan pakai handscoon steril, kemudian cek pasien, kemudian menyampaikan tujuan, pilih area penusukan yang tepat, kemudian lakukan dengan teknik aseptik, hindari kebocoran sarung tangan, pakai pelindung, usahakan jangan ada obat yang tercecer, wajah jangan terlalu dekat waktu membuka obat, kemudian buat label pada spuit. Kalau ada obat yang tercecer, segera bersihkan dengan kertas penghisap. Kemudian masukkan obat kemoterapinya dan monitor pasien. Selanjutnya ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ditempatkan di ruang isolasi. Yang selanjutnya, penunggu disediakan perlengkapan berupa baju khusus, masker, dan topi. Kemudian melaksanakan tindakan dengan teknik aseptik. Kemudian melaksanakan pendidikan kesehatan pada keluarga, dan juga bila mungkin alat makan, alat medis disendirikan. Berikut adalah efek samping dari berbagai jenis obat sitostatika. Yang pertama ada vincristine. Di sini efek samping yang dapat ditimbulkan adalah konstipasi, crampy abdominal pain, paralytic ileus, gangguan sensori, paralisis cranial nervous, kelemahan otot, dan neuralgia. Kemudian ada juga dexamethasone. Efek samping yang dapat ditimbulkan adalah meningkatkan glukokortikoid, menurunkan mineral lokakortikoid, mempengaruhi protein, karbohidrat, metabolisme lemak dengan meningkatkan gluconeogenesis dan katabolik. Kemudian adipositas, osteoporosis, Cushing syndrome, hipertensi, hiperglikemi, dan juga miopati. Kemudian ada juga L-asparaginase. Efek samping yang dapat ditimbulkan adalah reaksi alergi, panas, menggigil, nausea, vomitus, koagulopati, gangguan fungsi liver, non-ketotik hiperglikemi, dan pankreatitis. Kemudian selanjutnya ada methotrexate. Efek samping yang dapat ditimbulkan adalah anoreksia, nausea, vomitus, abdominal pain, diare, mukositis, dermatitis, anemia, leukopenia, trombositopenia, dan gangguan liver. Kemudian ada daunorubicin. Efek samping yang dapat ditimbulkan adalah berupa nausea, vomitus, stomatitis, diare,
abnormalitas kulit seperti kemerahan, hiperpigmentasi, kuku dan kulit, dan alopecia. Selanjutnya ada sigmercaptofurin. Efek samping yang dapat ditimbulkan antara lain berupa gangguan fungsi hati, leukopenia, trombositopenia, anoreksia, nausea, vomitus, stomatitis, dan imunosupresif. Selanjutnya untuk penanganan efek samping obat sitostatika, yang pertama ada ekstravasasi. Ekstravasasi adalah bocornya obat melalui vena menuju organ sekitar. Cara penanganannya yaitu hentikan injeksi segera, biarkan jarum pada tempatnya, dan menarik obat melalui jarum tersebut. Selanjutnya ada tromboflebitis. Efek samping ini dapat dihindari dengan menusukkan jarum pada vena yang besar dan menghindari infus yang terlalu panjang agar tidak terjadi peradangan pada vena. Selanjutnya ada reaksi alergi. Efek samping ini dapat dihindari dengan memberikan hidrokortison dan juga antagonis histamin dan CTM. Yang terakhir ada mual dan muntah. Efek samping ini dapat dihindari dengan memberikan porsi makan yang kecil namun sering. Edukasi yang dapat diberikan kepada keluarga dalam pemberian sitostatika pada anak. Yang pertama, jelaskan efek samping obat seperti mual muntah, konstipasi, diare, dan lain-lain. Kemudian memisahkan alat makan anak dengan anggota keluarga yang lain untuk menghindari infeksi atau penularan, karena pada pasien yang menjalani terapi sitostatika ini imunnya sangat mudah turun sehingga rentan terkena infeksi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.